Ya, kemudian di antara kemudian hadis selanjutnya tentang yang berisi keteladanan yang Nabi contohkan dalam membangun keharmonisan dan membangun kebahagiaan adalah perhatian ketika istri sakit. Kalau tadi perhatian lebih ketika istri haid, maka kiat yang lainnya yang Nabi contohkan adalah perhatian yang lebih ketika istri sakit. Bukan malah kemudian cuek. Bukan malah kemudian cuek, tidak peduli. Namun Nabi mencontohkan untuk memberikan perhatian lebih ketika istri dalam kondisi sakit. Tidak kemudian sekedar ini duitnya untuk berobat, sana berobat. Sudah kemudian diantar berobat, sudah pulang, habis itu cuek masa bodoh. Tidak demikian yang Nabi contohkan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika salah satu istrinya sakit, maka apa yang Nabi lakukan? Maka Nabi memberikan perhatian lebih dalam bentuk Nabi ru'yah istrinya. Nabi ru'yah istrinya, nafatha alaihi bil mu'awwidhat. Maka Nabi ru'yah istrinya dengan surat Al-Ikhlas, dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka Nabi ru'yah, ini bentuk peduli dan perhatian ketika istri sakit. Sebagian suami ketika istrinya sakit, tidak pernah sekalipun mendoakan istrinya. Tidak pernah sedikit pun mendoakan istrinya, sekedar mengatakan syafaqillah saja enggak. Semoga sembuh, enggak. Ya, cuek gitu kayaknya enggak ada apa-apa gitu. Lain hanya dengan Nabi SAW. Untuk Nabi tiup istrinya yang sakit itu dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Didekati, diru'ya, dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan pada istrinya. Sebagai bentuk kepedulian, perhatian, care seorang suami kepada istrinya yang sedang sakit. Demikian juga kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, tatkala Nabi sakit, yang mengantarkan pada kematian, maka akulah yang meniupkan atau meru'yah Nabi SAW. Aku tiupkan di tangan Nabi, kemudian diusapkan ke badan dengan menggunakan tangannya Nabi, supaya li'anna kanat a'dham barokatan min yadi, karena tangan Nabi sendiri itu lebih besar berkahnya daripada tanganku. Maka Nabi SAW itu memberikan contoh keteladanan kepada kita untuk lebih perhatian dengan istri, dengan keluarga ketika sakit, dengan mengantarkan ke dokter, dengan membelikan obat, dengan mengingatkan untuk minum obat, dengan boleh jadi menyiapkan gelas minum atau apa yang bisa digunakan untuk minum obat. Atau kemudian bahkan mendoakan istri yang dalam kondisi sakit, meru'yahnya. Ini semestinya yang dilakukan oleh seorang suami sebagai bentuk upaya untuk membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ini saudaranya Aisyah. Muhammad bin Abu Bakar. Kalau Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berarti keponakannya Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan mendapatkan cerita dari bibinya. Bahasanya satu hari Ibunda Aisyah itu sakit kepala. Maka saat Ibunda Aisyah sakit kepala, Ibunda Aisyah mengatakan, waroksah, tuh sakitnya kepalaku. Sakitnya kepalaku. Maka kalimat ini dalil bolehnya menceritakan badan yang sakit, dan itu tidak dinilai sebagai bentuk tidak sabar, dan tidaklah kemudian dinilai sebagai bentuk mengadu kepada manusia. Ibunda Aisyah ketika kepalanya sakit cerita kepada suaminya, kepada Nabi SAW, aduh kepalaku sakit, kepalaku terasa berat.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dakilau kana wa ana hayyun fa astaghfirulaki wa ad'u laki." Nabi malah meresponnya dengan meresponnya dengan ngajak guyon malah. Dengan Nabi katakan, "Zaki demikian itu seandainya kok ternyata sampai engkau meninggal dunia." Nah, engkau meninggal dunia dalam keadaan aku hidup, maka aku akan mendoakan ampunan untukmu dan aku akan mendoakan kebaikan-kebaikan untukmu. Maka Ibunda Aisyah pun kemudian merespon guyonannya, bercandaan Nabi juga dengan kalimat guyonan juga, dengan beliau katakan, "Warzuqliyah, do celakanya diriku, sialnya diriku. Wallahi inilah la'adhunnuka tuhibbu mauti." Jadi sepertinya engkau pingin aku mati, tapi ini bahasanya bukan bahasa serius ya Pak ya. Ya, sepertinya engkau ingin segera supaya aku cepat mati wahai Nabi. Walau karena dzaka, seandainya itu terjadi, maka aku mati pagi hari, sore hari engkau sudah nikah lagi wahai Nabi. Walau karena dzaka, seandainya itu terjadi, kata Ibunda Aisyah, la dalilta akhira yaumika, aku mati pagi harinya, sore harinya, mu'arisan bi ba'di azwajika, engkau sudah nikah lagi. Demikian dalam hadis riwayat Bukhari, ketika direspon dengan guyonan semacam ini, dalam riwayat Ibnu Hibban disampaikan, fatabasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cuma merespon dengan senyum karena tahu ini bahasa guyonan, bukan bukan makna yang lainnya. Maka kita lihat ada kehangatan, ada guyonan, ada ya semacam kita katakan mungkin bahasa Jawa, kalau orang Jogja bilang poyok-poyokan gitu ya. Kalau kamu mati nanti tak doakan. Nah, kamu memang pengen aku cepat mati ya Nabi ya, supaya nanti sore harinya udah punya istri baru lagi gitu. Dan Nabi pun tersenyum. Maka ya ada kemudian bercanda, ada kemudian guyon-guyonan antara suami istri. Meskipun itu dalam tentu guyonan harus tahu tempatnya, sikonnya dan situasinya. Maka guyonan tetap bisa dilakukan meskipun itu dalam kondisi sakit, asalkan sikonnya tepat, suasananya tepat. Ya, kemudian maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya mengadukan tentang sakit kepala, maka Nabi malah guyoni Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dengan mengatakan tadi, seandainya kok sampai meninggal dunia dan aku masih hidup, aku akan berdoa mintakan ampunan untuk Allah kepadamu dan doa-doa kebaikan untukmu. Dalam riwayat yang lain lebih jelas disampaikan, wa madaruki. Ini ketika Ibunda Aisyah mengatakan, aduh kebaratnya kepalaku. Maka Nabi SAW mengatakan, madaruki, tidak masalah itu, tidak apa-apa. Gitu. Ya, kemudian Nabi katakan, seandainya engkau mati duluan sebelumku, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku akan mensolatimu, kemudian aku yang memakamkanmu, kata Nabi kepada Ibunda Aisyah dalam konteks guyonan. Maka Ibunda Aisyah kemudian merespon guyonan Nabi dengan juga guyonan serangan kepada Nabi. Ya, di riwayat di riwayat yang lain, di versi yang lainnya, ka'anni bika law fa'alta dzalika, maka seakan-akan aku tahu wahai Nabi, seandainya engkau melakukan hal tersebut, seandainya terjadi seperti itu, nanti maka kata Ibunda Aisyah, raja'ta ila baiti fa'arasa fihi bi ba'di nisaiki. Ya, maka engkau nanti setelah memakamkanku, engkau kemudian pulang ke rumahku yang tempat aku tinggali, ya, kemudian engkau malah mantenan di rumahku. Nah,
Ya, aku malah kemudian habis memakamkanku, nanti pulang-pulang engkau mantenan di rumahku ini. Nah gitu. Maka dipoyoi oleh Ibunda Aisyah dengan kalimat demikian dan Rasulullah SAW meresponnya dengan tersenyum.